Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walahu, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian jemaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali uraian kita tentang hubungan antara hawa nafsu dengan kondisi hati kita. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kondisi hati manusia itu ada 3 macam. Yang pertama ada yang disebut qalbun mayyit, ada hati yang sudah mati. Kemudian yang kedua ada yang disebut qalbun marid, hati yang sakit. Ini yang sakit ini pun terbagi 2. Ada yang sakitnya kronis, ada yang sakitnya masih standar. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut sebagai qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Nah, kondisi hati ini sangat dipengaruhi oleh nafsu. Hati itu akan mati ketika nafsu itu ada pada level ammarah. Jadi ada yang disebut sebagai an-nafsul ammarah. An-nafsul ammarah ini adalah jiwa yang merasa nyaman dalam dosa. Itu tanda-tandanya. Jadi ketika dia melakukan dosa, bukannya menyesal, bukannya merasa bersalah, justru merasa nyaman, senang, tertawa, gembira. Ketika menyakiti orang, tidak ada sama sekali rasa bersalah. Ketika menipu orang, membohongi orang, merampas milik orang, melakukan dosa, merugikan orang lain, atau dosa yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dia santai-santai saja. Nah, bahkan kadang-kadang merasa bangga. Nah, ini level tertinggi lagi. Merasa bangga dengan dosa-dosa yang dilakukan. Nah, ini pertanda bahwa hati itu sudah mati. Itu qalbun mayyit. Ini yang disinggung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah mengatakan, kami telah siapkan, kami telah luaskan neraka itu untuk menampung kebanyakan manusia dan jin. Apa tanda-tandanya? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ini punya mata tapi tidak melihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka ini punya telinga tapi tidak mendengarkan. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya nurani, tapi sudah tumpul. Ulaika kal an'am. Allah mengatakan mereka ini tidak ubahnya binatang. Balhum adall. Bahkan mereka ini lebih ngeri lagi, lebih sesat lagi dibandingkan dengan binatang, karena wujud dan tampangnya itu adalah manusia, tapi hatinya mati. Nah, tapi apakah hati yang mati ini masih bisa dihidupkan? Jawabannya adalah masih bisa, tapi perlu usaha yang ekstra keras. Yang jelas intinya jangan berlama-lama.
menikmati maksiat. Semakin lama seseorang merasa nikmat dengan maksiat, maka akan semakin lama proses penyembuhannya. Kalau diibaratkan komputer atau laptop, tidak cukup kita instalkan antivirus dan lain sebagainya, tapi memang harus direset ulang, harus diinstal ulang, dibuang semua baru kemudian diganti dengan yang baru. Itu qalbun mayyit itu. Nah, yang kedua, ada kondisi jiwa itu yang disebut sebagai lawamah, an-nafsul lawamah. Lawamah ini maknanya adalah selalu menyesali diri. Artinya apa? Di dalam jiwa, di dalam nafsu yang lawamah itu selalu ada pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Selalu berdebat jiwanya. Ini saya bohong atau tidak ya? Nah, bertengkar di dalam. Bohong saja, tidak apa-apa. Sekali-sekali. Ada yang mengatakan, jangan. Kamu sekali saja bohong ini, nanti kamu akan tutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Bertengkar jiwanya nih. Jadi ada pertengkaran di dalam jiwa, tapi akhirnya pertengkaran ini akan dimenangkan oleh yang buruk. Akhirnya dia bohong. Tapi setelah dia berbohong, kemudian menyesal. Ya, kenapa saya bohong ini tadi? Waduh, tidak enak perasaannya. Nah, itu artinya kondisi jiwa ketika itu adalah lawamah. Jadi jiwa yang setelah melakukan hal-hal yang tidak baik lalu kemudian menyesali dirinya. Nah, hati yang jiwanya lawamah ini disebut sebagai qalbun marid, hati yang sakit, dan sakitnya ini tergolong parah, tergolong kronis. Kemudian ada juga kondisi jiwa itu yang disebut mulhamah. Nah, mulhamah ini maknanya diberikan ilham untuk memilih yang baik. Artinya apa? Di dalam hati, di dalam jiwa yang seperti ini selalu terjadi pertarungan antara yang baik dengan yang buruk. Ya. Selalu terjadi perdebatan, pertengkaran di dalam jiwanya sendiri. Ini saya lihat atau enggak ini? Ini saya klik atau tidak ini? Ya. Dia mengatakan klik saja. Besok-besok itu gambar sudah hilang. Dia mengatakan jangan. Ya, nanti kau klik begitu, nanti merambah lagi ke sana kemari. Tapi kemudian dia diberikan taufik, dia diberikan ilham untuk memilih tidak. Ya, ini namanya mulhamah. Jadi jiwa yang diberikan inspirasi atau ilham untuk memilih yang benar ketika terjadi pertentangan. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini ketika kondisi jiwa seperti ini hati masih sakit. Hati masih sakit, akan tetapi sakitnya ini sudah tidak parah lagi. Ini seumpama mau disembuhkan, latihannya tidak terlampau berat. Ya, tidak seperti jiwa yang lawamah, apalagi jiwa yang ammarah. Kemudian yang terakhir, ada kondisi jiwa yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Ini sudah sering kita dengarkan ini. Nah, inilah jiwa yang tenang. Inilah yang dipanggil-panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, ketika dia dipanggil kembali untuk pulang kepada Allah, itu diundang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa dikatakan tenang? Karena dia sudah mantap dengan kebenaran. Sudah tidak bingung lagi, sudah tidak bertengkar lagi. Ini nyumbang atau tidak ya? Ini diminum atau tidak ya? Itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia sudah tenang, sudah anteng, sudah mantap. Ya. Jadi melakukan kebenaran, melakukan kebaikan itu sudah tidak mikir lagi. Meninggalkan yang jelek, meninggalkan yang buruk juga sudah tidak mikir lagi.
Semuanya sudah terjadi secara alami. Kenapa? Karena jiwanya sudah mencapai ketenangan dengan kebenaran. Inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa-jiwa yang seperti ini ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak dicabut. Tidak dicabut nyawanya. Ini jiwa seperti ini tidak dicabut. Cuma dilepaskan saja ikatannya dengan jasad, lalu kemudian dia keluar sendiri. Jadi malaikat maut itu tidak mencabut jiwa-jiwa seperti ini, tapi dijemput saja. Dijemput. Nah, ketika jiwa seseorang itu berada pada level yang mutmainnah, maka hatinya itu disebut sebagai qalbun salim. Hati yang sehat, hati yang selamat. Nah, inilah yang disinggung di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu harta benda kita, pangkat jabatan kita, anak-anak kita tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan membawa hati yang selamat ini. Dan inilah yang kita usahakan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting juga kita pahami, disebutkan lagi oleh Imam Al-Ghazali bahwa level-level nafsu manusia itu yang pertama adalah ada yang disebut dengan syahwat perut. Ini dulu, syahwat perut, kebutuhan terhadap makanan, minuman, gizi dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai syahwat farji. Jadi syahwat di bawah perut. Nah, orang yang masih berada syahwatnya masih disibukkan untuk urusan makan dan minum, belum kelar masalah makan dan minum dalam hidupnya itu, biasanya itu belum memikirkan syahwat-syahwat yang selanjutnya. Ya, tapi ketika orang itu kebutuhan makan minumnya sudah tercukupi, ketika itulah kemudian syahwatnya berpindah menjadi syahwat farji. Ya, barulah kemudian dia mulai melirik-lirik, cari-cari pasangan. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ketika syahwat perut sudah terpenuhi, syahwat farji ini sudah terpenuhi, naik lagi pada level selanjutnya, yaitu syahwat terhadap harta dan pangkat. Sudah mulai mencari status, sudah mulai mencari pengakuan. Setelah kemudian dia mendapatkan harta dan pangkat ini, maka syahwat berikutnya adalah syahwat untuk pamer, ria dan sombong. Ya, jadi apa yang dia dapatkan, hartanya, pangkatnya, didorong lagi oleh syahwatnya untuk dipamerkan, ya, untuk disombongkan. Dan puncaknya nanti adalah syahwat iri hati, hasud, dengki. Ya. Kenapa demikian? Karena dia merasa bahwa dia sudah paling berharta, dia merasa bahwa jabatannya sudah paling hebat, tapi ternyata faktanya masih banyak orang yang lebih berharta daripada dia, masih banyak orang yang lebih berpangkat daripada dia, maka kemudian levelnya naik menjadi dendam, iri hati dan dengki. Ya. Seperti itu tahapan-tahapannya itu. Ya. Jadi hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menurut Imam Al-Ghazali, cara praktis, katakanlah obat, ya, obat yang sifatnya menurunkan gejala, bukan menyembuhkan, tapi menurunkan gejala daripada syahwat-syahwat seperti itu adalah dengan puasa. Jadi syahwat iri hati dan dengki, syahwat ingin pamer dan lain sebagainya, ini bisa dihilangkan gejalanya untuk sementara dengan apa? Dengan berpuasa. Sebab ketika orang berpuasa, artinya level syahwatnya kembali kepada level syahwat yang paling dasar, yaitu kebutuhan makan dan minum. Nah, orang kalau lapar,
Orang kalau haus, ini biar ada makhluk-makhluk cantik lewat ini, ya sudah tidak kelihatan jelas. Kenapa? Karena fokusnya itu hanya menunggu azan maghrib saja. Ya, jadi tidak ada keinginan-keinginan lain dulu, tidak menggelora. Kenapa? Karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Ya meskipun kadang-kadang kalau tidak dikendalikan, begitu maghrib tiba, dia makan, dia minum, sudah kenyang lagi, maka syahwat-syahwat yang lain ini juga otomatis langsung kumat-kumat lagi semuanya. Ya, kenapa? Karena ini puasa ini memang obat, tapi hanya obat untuk meredakan gejala, tidak bisa menyembuhkan akar penyakit. Nah, kalau ingin disembuhkan penyakit ini dari akar-akarnya, maka orang ini harus melalui sebuah proses yang disebut dengan tazkiyatun nafs, proses pembersihan, proses pensucian jiwa. Dan ini dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan kita kesempatan hal-hal tema-tema ini akan kita share sama-sama, kita sama-sama belajar. Jadi yang mendengarkan dan yang berbicara ini sama-sama belajar. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah dahulu yang sempat kita sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.